Azhara. Di sini aku bertugas untuk memandu jalannya acara pada sore hari ini, tentunya dalam Digital Design Training 2 IFSA LC-UGM tahun 2021. Nah, sebelumnya aku mau cek ombak dulu nih buat teman-teman semuanya, gimana sih semangatnya pada sore hari ini. Boleh banget yang on cam boleh angkat jempolnya ke atas, dua tangan untuk yang semangat, untuk yang sedang-sedang aja nih boleh jempolnya disampingin, atau mungkin yang sedih-sedih atau yang kurang semangat atau yang lagi galau boleh ke bawah. Oke, gimana nih teman-teman semuanya? Atau mungkin yang tidak bisa on cam karena terkendala jaringan, boleh banget dituliskan di kolom chat. Ketik 1 untuk yang semangat, ketik 2 untuk yang sedang-sedang aja, dan ketik 3 untuk yang galau nih. Gimana nih teman-teman? Oke, boleh? Oke, dari Amanda 111, semangat banget nih tentunya. Oke, Faiha dan Mbak Zinedine juga 11, semuanya 1. Waduh, Henry Armandito 3 nih. Kenapa nih Henry? Monica juga 2 nih. Oke, nggak apa-apa. Semoga setelah ini semuanya bisa semangat semuanya, karena tentunya pada sore hari ini kita akan belajar dan seru-seruan bareng. Nah, biar makin semangat nih, aku mau bacain susunan acara pada sore hari ini, biar makin tahu nanti kita akan ngapain aja. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada pemaparan materi, yang keempat praktik pembuatan poster, yang kelima sesi diskusi dan tanya jawab, yang keenam games, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah penutup. Nah, itu tadi adalah rangkaian kegiatan kita selama beberapa jam ke depan. Nah, untuk teman-teman, untuk membuka acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Tiada kata cukup untuk berdoa. Nah, teman-teman, karena tadi kita sudah membuka dengan berdoa nih, kita lanjut aja ke acara berikutnya, yakni sambutan dari Project Officer Digital Design Training 2 ini kepada Admin Jihan Azhara. Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan kali ini saya Jihan sebagai Project Officer di acara Digital Design Training 2 yang mengangkat tema Design Your Unique Poster, Win the Competition. Dan di sini aku berharap teman-teman semua mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Mas Andang Efrilianto sebagai pembicara kita kali ini. Ya, bisa kita ketahui sendiri ya, baik di bidang apapun studi kita, seperti misalnya kita kehutanan, Mas Andang ke hygiene gigi. Nah, itu tidak memungkiri kita tuh bisa memperluas skill kita ke bidang lain, salah satunya desain ini. Selain itu, aku juga berharap dengan adanya acara ini, teman-teman bisa lebih siap buat nanti kalau ikutan lomba poster dan lain-lain kan bisa membanggakan fakultas kehutanan juga dan fakultas masing-masing barangkali. Nah, intinya enjoy di acara ini, santai tapi serius. Jangan lupa aktif bertanya dan menangin kuisnya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Jihan. Seperti yang sudah disebutkan oleh Jihan tadi, tema dari acara Digital Design Training 2 ini adalah design create your unique poster and win the competition. Nah, tentunya teman-teman semuanya nanti bisa mendapatkan ilmu-ilmu untuk pembuatan poster dari pembicara kita, Mas Andang Efrilianto. Oke, lanjut aja nih teman-teman ke acara berikutnya, yakni sambutan dari Presiden IFSA LC-UGM, Kak Kristina Ayu Andari. Silakan, Mbak Ayu. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore dan
Semoga teman-teman masih semangat di sore hari ini. Pertama-tama mau memberi salam dulu kepada Mas Andang, kepada Komisi Medco dan teman-teman semua yang berkenan hadir untuk ikut digital design training kita yang kedua. Aku mau berterima kasih dulu kepada Mas Andang yang udah berkenan untuk menjadi pembicara kita. Pembicara kita itu keren banget sih, kita akan belajar lebih banyak terkait gimana sih cara membuat desain, gimana cara membuat, terutama desain poster ya, bagaimana membuat desain yang bagus dan menarik, yang kiranya bisa nih buat menangin lomba. Jadi kayak kita mungkin akan dapat kayak poin-poin yang kiranya lebih diperhatikan dalam suatu lomba atau kompetisi desain. Kita bakal lebih banyak belajar lagi sama yang udah pernah mencoba, dan udah Mas Andeng, kita bakal belajar dengan beliau. Juga terima kasih kepada Komisi Medco yang sudah merencanakan DDT ini, juga teman-teman yang udah datang di acara DDT ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan semua knowledge dan kiranya tahulah sedikit tentang apa sih kira-kira desain itu, gimana cara membuat desain yang menarik, dan membuat teman-teman lebih tertarik lah dengan desain itu sendiri. Jadi itu aja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kiranya kurang berkenan dan mungkin masih ada yang kurang. Semangat buat belajar desain. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu atas sambutan yang telah diberikan, dan juga tadi sudah disemangati juga oleh Mbak Ayu. Semangat untuk teman-teman semua dalam pembuatan desain poster pada sore hari ini. Nah, tentunya teman-teman udah pada nggak sabar nih untuk menuju ke inti acara kita pada sore hari ini, tapi sebelumnya pepatah kan selalu mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi setelah ini kita akan kenalan dulu nih sama narasumber kita pada sore hari ini. Ya, jadi teman-teman, sore hari ini kita akan belajar bersama dengan Mas Andang Efrilianto selaku narasumber kita. Nah, mungkin boleh ditampilkan dulu untuk CV dari Mas Andang. Maaf, masih sebentar ya, terdapat kendala. Oke, tidak apa-apa. Sembari menunggu, nah teman-teman mungkin sudah ada di poster juga ya, di poster DDT 2 kemarin, bahwa Mas Andang Efrilianto ini merupakan founder atau owner dari kubikin.in di Instagram. Nah, itu buat teman-teman mungkin yang kepo-kepo boleh banget dicek Instagramnya kubikin.in di Instagram, atau mungkin Instagramnya Mas Andang. Apa nih Instagramnya Mas Andang? Kalau nggak salah Andang Efrilian 2 nih. Bener nggak Mas? Bener, kamu stalking ya? Waduh, kebetulan ini. Nah, ini sudah bisa ditampilkan. Kok ada like banyak banget? Waduh, agak ketahuan ya Mas. Oke, nah teman-teman ini bisa dilihat bersama CV dari Mas Andang Efrilianto. Ini untuk kontaknya, untuk email, untuk Instagramnya juga. Nah ini Mas Andang ini merupakan mahasiswa UGM dari S1 Dental Hygiene FKG UGM. Nah untuk pengalaman dari Mas Andang sendiri ini sudah cukup banyak ya teman-teman, tidak usah diragukan lagi tentunya. Dan untuk prestasi dari Mas Andang sendiri terkait dengan poster-poster dunia perposteran dan desain nih teman-teman, boleh dilihat ini mulai dari 2017 sudah menjadi Best Poster Research Expo Denta Paramita. Ada juga tahun ya, boleh turun lagi Mbak. Oke, nah ini di tahun 2019 menjadi juara 1 Poster Education First Gamma DHC
dari tahun 2019 hingga 2021 ini sangat banyak ya tentunya untuk prestasi-prestasi yang sudah Mas Andang raih di bidang perdesainan duniawi. Tentunya udah nggak salah nih kita milih narasumber pada acara desain digital training pada sore hari ini. Nah, oke. Langsung aja mungkin ya, karena teman-teman udah nggak sabar nih untuk mendapatkan tips and trick gimana sih cara memenangkan lomba poster dan apa aja sih tips and trick pembuatan poster agar menarik dan juara tentunya. Oke, langsung aja Mas Andang, dipersilakan. Oke, terima kasih Abdillah. Abdillah ya namanya. Ya. Suara bisa kedengeran nggak ya? Jelas, Mas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semuanya. Oke, ini aku langsung share screen aja. Boleh? Oke, aku... Ya, Mas, boleh. Oke, sudah muncul? Sudah, Mas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Aku ulangi lagi ya, Assalamualaikum. Oke, seperti yang dikenalkan sama MC tadi, namaku Anda Evrianto. Jadi aku baru selesai kuliah di bulan Agustus kemarin dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini aku panggil teman-teman aja sama aku. Nah, di sini aku senang banget ketika kemarin tuh Yuher ya kalau nggak salah, dia ngehubungin aku, kontak aku, terus minta untuk jadi pembicara di digital design training dari IFSA LC. Nah, yang menarik buat aku adalah terkait dengan tema yang diangkat. Nah, tema yang diangkat adalah create your unique poster, win the competition. Kenapa kok aku suka banget sama tema ini? Karena semua poster tuh bagus, tapi jarang ada poster yang unik. Nah, poster-poster unik ini yang nantinya bakal membuat seseorang itu bisa menang kompetisi. Oke, sebelumnya ada nggak sih yang udah pernah ini ikut lomba atau kompetisi lomba poster gitu-gitu? Pernah, Mas. Oke, boleh diceritain nggak gimana itu? Waktu itu tuh cuma ikut-ikut aja sih sebenarnya, nggak pengen kayak menang-menang. Tapi setelah dilihat ternyata tuh emang butuh ya yang namanya dasar, bikin poster tuh harus bisa, nggak cuma soal bagus doang, tapi harus bisa nyampein pesan kayak gitu sih, Mas. Ternyata nggak cuma asal, tapi ada challenge-nya gitu di situ. Oke, betul banget. Itu kalau boleh tahu eventnya apa? Waktu itu ada semacam event di Fakultas Kehutanan gitu, Mas. Terus iseng-iseng aja mewakili departemen. Oke, ya. Maaf, siapa namanya? Uma. Iya, benar banget kata Oma tadi. Jadi kalau aku biasanya ngomong kalau poster is not design but
art and knowledge. Jadi ketika kita buat poster nggak cuma desain-desain aja, tapi harus ada isinya, harus kita pertimbangkan sasarannya, terus keharmonisan dari poster itu. Nah, ini yang bakal kita bahas hari ini. Nah, are you ready for poster competition? Sebelumnya kita bahas dulu tentang poster. Di sini aku cuma mau share pengalaman aku aja ya, apa yang pernah aku dapetin pas aku lomba, terus pas pembinaan pas PKM. Nah, mungkin salah satu ajang yang paling bergengsi di kampus kita di UGM itu PKM. Kayaknya kebanyakan tuh pada ikut PKM-an yuk, PKM yuk. Nah, salah satu kategori PKM itu adalah poster kompetisi. Nah, poster kompetisinya itu ada poster ilmiah. Sebelumnya poster itu apa? Udah tahu semua. Posternya itu pokoknya untuk memberikan informasi. Isinya tag, gambar, kombinasi. Nah, poster itu ada dua. Ada poster publik. Nah, poster publik itu biasanya dia lebih non formal. Dia nggak begitu formal. Dia sasarannya masyarakat umum. Bisa kayak poster edukasi, bisa kayak poster produk dan lain sebagainya, itu poster publik. Yang kedua yang dilombakan di PKM itu ada poster ilmiah. Kalau poster ilmiah itu sasarannya adalah akademisi, peneliti dan lain sebagainya, yang isinya itu berisi tentang apa eksperimenmu, itu poster ilmiah. Perbedaannya itu kelihatan banget di sini. Poster publik biasanya isinya cuma judul, subjudul, latar belakang, isi, referensi. Itu poster publik. Bahkan kadang nggak ada latar belakang. Cuma judul, kemudian isinya apa, terus referensi. Nah, kalau poster ilmiah itu lebih complicated. Itu judul dari penelitianmu apa, latar belakang dari penelitianmu apa, kemudian rumusan masalah, kadang tujuan juga dimasukkan, kemudian metode dalam penelitianmu, lanjut hasilnya, kemudian pembahasan, kritik saran simpulan, baru referensi. Nah, itu perbedaannya. Nah, dua poster ini yang nantinya aku bahas banget di sini karena emang aku banyaknya ikutnya lomba di ini dan aku mendalaminya di kedua poster ini, poster publik sama poster ilmiah. Nah, terus ketika kita mau membuat sebuah poster, mendesain sebuah poster, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama tentunya pemilihan warna. Pemilihan warna ini cukup riskan karena kadang ada yang dia punya isinya bagus banget, kontennya bagus banget, tapi pemilihan warnanya itu nggak cocok, nubruk, jadi kayak nggak nyatu, nggak harmonis gitu posternya. Nah, dalam pemilihan warna, aku ada tips, ada 3 poin. Itu ada kursorku kelihatan nggak sih? Lihat, Mas. Oke. Nah, ada ada tint, ada shade. Sebenarnya ada satu lagi tone, tapi aku lebih suka 3 ini. Hue itu pure color, warna-warna murni kayak merah, biru, hijau, kuning, itu hue. Tint itu ketika hue diberi warna putih. Jadi kayak lebih muda. Semakin ini misal merah, semakin ke atas, ini tint, ini semakin muda. Kalau shade itu hue diberi warna gelap. Jadi semakin gelap. Nah, ini yang ketiga poin ini yang sering aku gunakan untuk buat palet warna. Nah, nanti bantuin di sesi praktik. Nah, pemilihan warna itu ada banget teorinya, ada yang menggunakan color wheel. Kalau misalnya teman-teman pernah pakai color wheel, kalau color wheel itu ada banyak teknik, ada yang elemen triagonal, kemudian ada komplementari, kemudian ada banyak banget pokoknya untuk teknik pemilihan warna pakai color. Kemudian ada color guide. Nah, itu ada di Adobe Illustrator. Jadi di situ itu udah ada banyak contoh-contoh palette warna. Nanti kita tinggal pilih paletnya mau pakai yang mana. Terus yang ketiga kombinasi seperti yang aku sampaikan tadi. Keempat, ini yang juga sering aku gunakan, yaitu airdrop. Kita
cuma ngedrop warna di kita bikin story IG kayak pilih warna itu bisa drop warnanya warna font gitu-gitu. Aku bisa pakai itu atau bisa pakai aplikasi atau situs, contohnya Cooler, itu COOLORS. Nah, itu teman-teman bisa pakai itu juga karena menyediakan pilihan palet warna. Nah, itu pilihan warna. Untuk tipografi ini kan ada banyak font ya, ada yang serif itu font-font yang dia ada ekornya. Nih, ada lancip-lancipnya, ada ekornya. Kalau sans serif itu ekor. Jadi dia jelas kayak gini, polos. Kalau Egyptian itu dia kesannya kuat, tegas banget. Kalau script itu kayak tulisan tangan, jadi dia nyatu. Kalau miscellaneous itu dia lebih modern, dia kombinasi, terus ada modifikasi itu miscellaneous. Nah, dari banyak font-font dalam kita membuat sebuah poster, jangan lupa dengan prinsip tipografi. Yang pertama itu legibility. Legibility itu adalah bagaimana poster itu bisa dipahami. Jadi misalnya legibility itu kejelasan. Nah, antara yang ini ketiga berapa ini yang paling atas tentunya lebih jelas dibaca, lebih mudah dipahami daripada yang 2 dan 3. Kemudian yang mempengaruhi legibility selain jenis font itu juga warna. Jangan sampai jenis fontnya udah bagus tapi pemilihan warnanya nabrak sama warna background, jadi nggak legibility. Inti jenis font sama warna. Yang kedua adalah readability. Readability itu mudah untuk dibaca. Posternya itu mudah dibaca. Dipengaruhi oleh yang pertama jenis font, yang kedua ukuran dari font itu sendiri, yang ketiga pengaturan fontnya kayak tegak lurusnya, miringnya, kemudian jarak antar kata, jarak antar paragraf, antar kalimat, itu juga mempengaruhi readability. Dan yang keempat itu juga warna. Oke, nanti kalau misalnya aku kecepatan bilang ya, kalau terlalu ngebosenin. Oke, lanjut. Selain prinsip, itu ada tipsku yang pertama adalah teman-teman tahu lah hierarki tulisan. Jadi judul itu harus lebih besar daripada subjudul atau isi. Kemudian tips selanjutnya kombinasikan font. Nah, tips untuk mengkombinasikan fontnya itu yang pertama teman-teman bisa menggunakan variasi dari satu font. Jadi menggunakan satu font tapi style dan ukurannya beda. Contohnya judul ini aku pakai Arial yang bold. Kemudian kalau subjudulnya ini aku pakai Arial Nero. Nah, ini satu font tapi terlihat jelas dan kontras. Kemudian yang kedua, kontrasan font juga harus diperhatikan. Jangan terlalu kontras, tapi juga jangan terlalu tipis kontrasnya. Contohnya yang ini aku pakai Behnscov fontnya, yang bawah pakai Arial Nero. Ini hampir mirip, jadi tidak terlalu kontras, kemudian penekanannya nggak ada. Yang bawah ini terlalu kontras banget, jadi kayak nggak nyatu, nggak harmonis kalau misalnya digabungin. Terus tips yang ketiga, hindari gunain lebih dari 3 font. Aku saranin 1-3 font udah cukup. 4 itu terlalu banyak, nanti terlalu ruwet kalau untuk dibaca. Kalau untuk aku sendiri, itu untuk kombinasi font, untuk tipografi. Nah, aku udah kayak anak-anak digital loh. Padahal aku anak gagi. Aduh. Kemudian layout sama komposisi. Oke. Sama komposisi itu ada beberapa
prinsip yang aku pelajari. Yang pertama adalah proximity atau keterkaitan, white space atau ruang bernafas, alignment, kontras, repetition. Oke, aku contohin satu-satu. Proximity atau keterkaitan itu ada hubungan dari objek dengan objek yang lain. Misalnya ini penyebab sariawan, kalau misalnya terbaca dengan gambar-gambar di bawahnya, kalau misalnya nggak ada garis ini dan jaknya dijauhin, itu nggak ada keterkaitan. Kita nggak akan paham ini tuh tujuannya apa. Kemudian yang kedua, white space. White space itu ruang bernafas. Jangan penuhi poster teman-teman sama kata-kata, sama objek, tapi beri ruang-ruang kosong. Nah, beri ruang-ruang kosong bernapas poster itu. Jadi mata juga nggak pegel kalau ngelihat posternya. Jangan terlalu padat. Kemudian alignment itu adalah kesimetrisan. Nih, harus rapi, terlihat rapi, kiri kanan. Nah, alignment. Kemudian kontras, penekanan, hierarki visual. Kontras ini maksudku adalah ketika kita melihat poster, ada satu icon yang membuat kita langsung tertuju pada gambar itu, langsung kita paham, oh ini itu tentang lidah buaya. Nah, misalnya poster ini, aku buat gambar objek atau icon ini lebih besar, bisa ketika lihat gambar ini langsung tahu, oh ini lidah buaya. Kemudian repetition adalah konsistensi. Konsistensi maksudnya adalah kita menggunakan warnanya, fontnya, kemudian kadang juga gambarnya. Kita memakai gambar vektor kayak gini atau gambar asli dan lain sebagainya. Itu repetisi atau konsistensi untuk atau posisi. Kemudian ke icon dan ilustrasi. Untuk aku sendiri, ilustrasi bisa bikin di Adobe Illustrator, Corel atau lainnya. Aku sebenarnya pakai Corel sih, tapi Adobe Illustrator juga suka, kemudian Photoshop juga suka. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung atau kadang susah nih bikin akan kayak gini, ilustrasi kayak gini, teman-teman bisa pakai free kayak illustration.co, Freepik, Facticon, Fictisi dan lain sebagainya. Nah, yang sering aku pakai emang Freepik, tapi kalau misalnya teman-teman itu lisensinya itu nggak perlu pakai copyright, kemudian nggak perlu teman sumber nggak apa-apa, itu bisa pakai illustration.co, itu bisa pakai itu. Kemudian bisa pakai manypixel.com, manypixel.co sama drawkit.co. Itu bisa dipakai untuk teman-teman cari icon-icon atau ilustrasi-ilustrasi yang nanti bisa dimasukkan ke poster teman-teman. Oke, itu untuk icon dan ilustrasi selain membentuk sendiri. Oke, selain itu yang terpenting selanjutnya adalah alur baca. Nah, alur baca itu ada yang dari atas ke bawah, ada atas bawah, atas lagi bawah lagi, atau kiri kanan bawah kiri kanan. Itu bebas, teman-teman bisa pakai apa. Nah, biasanya yang dari atas ke bawah itu gunakan untuk poster publik. Yang atas bawah ini untuk poster ilmiah, kebanyakan itu. Kalau aku saranin, jika teman-teman pengen buat poster itu dari atas ke bawah. Kalau misalnya isinya simple, dari atas ke bawah, karena manusia, orang-orang itu lebih suka baca buku, baca apapun itu pasti dari atas ke bawah. Nggak mungkin dari zigzag gini atau gimana-gimana, kebanyakan dari atas ke bawah.
sekalipun teman-teman pengen alur baca yang beda dari ini, misalnya dari bawah dulu terus ke atas atau ke kiri ke kanan, itu fine-fine aja menurutku. Yang penting adalah teman-teman kasih nomor, jadi pembaca nggak bingung. Oh, jadi bacanya dari ini dulu, dari ini dulu, ini dulu, ini dulu, gitu. Karena menurutku poster itu nggak ada aturan yang bakunya. Jadi semua itu tergantung kreativitas dari teman-teman semua. Itu untuk alur baca. Oke, selanjutnya terkait dengan poster kompetisi. Ya, banyak banget poster kompetisi itu sebenarnya teman-teman, yang bisa diikuti oleh masyarakat umum, mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, biasanya poster kompetisi itu diawali dengan pendaftaran tentunya, kemudian kita submit karya. Setelah kita submit poster, ada pengumuman finalis. Kalau kita masuk dalam finalis, ada presentasi karya. Nah, dari tahap-tahapan tersebut, tips untuk lomba poster yang aku rangkum jadi 4 poin. Yang pertama adalah kita bentuk tim. Nah, bentuk timnya itu yang seperti apa? Kalau aku sendiri, yang pertama kita cari tim atau anggota yang punya keterampilan tentunya. Sekalipun kita nggak punya skill, ya kita cari yang punya skill. Nah, kemudian kita tahu dia, jadi kerjasamanya itu enak. Kita ngobrolnya enak, kita ngajak diskusinya enak, kemudian enak juga diajak kerjasama tentunya. Terus semangat sportif, maksudnya itu dia benar-benar tanggung jawab sama apa yang sudah diberikan atau tanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Kemudian ini yang terpenting, nggak hilang-hilangan. Banyak sih teman yang diajak jadi tim, tapi pas setengah perjalanan tiba-tiba hilang, nggak bisa dikabari dan lain sebagainya. Itu banyak, apalagi untuk yang PKM-an. Nah, PKM-an itu kan panjang. Kalau kita punya tim yang hilang-hilangan, itu bakal susah banget, kita sendiri yang nantinya repot. Oke, selain kriteria tim dari aku, pembagian kerja yang jelas. Pembagian kerja emang perlu ya, bikin poster tuh harus bagi kerja. Nah, biasanya ketika kita ikut lomba poster, ada yang bentuknya tim. Selain individu, ada yang bentuknya tim. Nah, pembagian kerja yang jelas dari aku itu ada anggota yang dia itu khusus untuk mengurusi administrasi dan juga konten, ada yang khusus mengurusi desain gitu. Jadi enggak kerepotan salah satu pihak aja. Kayak selain pembagian kerja, juga jangan suka memberi masukan. Ini relevan lah untuk sebuah tim, ya harus saling berdiskusi, saling bertukar pikiran, saling memberikan masukan. Kemudian yang kedua adalah cari lomba dan observasi. Kok repot sih cuma ikut lomba poster pakai cari observasi. Menurutku ini penting. Kenapa? Karena poster itu bagus semua, dan setiap juri kadang pandangannya beda-beda. Kita mikir poster si A tuh biasa aja, tapi kok dia bisa juara 1, karena menurut jurinya itu luar biasa. Nah, inilah kenapa kita harus mengobservasi event atau acara yang kita, atau kompetisi yang kita ikuti. Nah, gimana cara kita mencari kompetisi-kompetisi lomba poster? Bisa dari fakultas, biasanya ada, kemudian Instagram, ada akun info lomba, universitas, BEM, dan lain sebagainya. Bisa pakai hashtag lomba poster beneran, bisa lewat website, dan lain sebagainya. Kemudian aku biasanya mengobservasi kompetisinya. Nah, biasanya aku lihat dari akun Instagramnya. Biasanya ada poster-poster yang juara sebelumnya, karya-karya yang sebelumnya pernah menang. Terus aku lihat, oh tipe-tipe jurinya itu sukanya yang kayak gini. Dia suka yang warna-warnanya pastel,
atau dia suka warna yang jelas, atau dia suka yang tulisannya dikit tapi gambarnya banyak, ilustrasinya jelas. Ada juga yang seperti itu. Terus jangan lupa lihat tema yang diangkat. Biasanya ada tema besar event dan subtema dari cabang poster. Nah, kalau bisa dikorelasikan antara tema event tersebut sama tema cabang poster, kita angkat yang terkait sama keduanya. Jadi ketika jurinya ngelihat, jadi tertarik dengan tema yang kita angkat. Kemudian kita lihat kriteria-kriteria lombanya dan juga persyaratan-persyaratannya. Itu juga harus diperhatikan karena banyak yang dapat pengurangan nilai karena tidak sesuai dengan persyaratan atau tidak sesuai dengan kriteria-kriteria penjurian. Tuh. Yang selanjutnya masuk ke pembuatan poster. Ada beberapa tips. Yang pertama, bahasan yang menarik, ide yang out of the box. Aku beberapa kali diminta untuk menyampaikan tentang desain ini. Out of the box itu sering kali muncul ketika aku menyampaikan materi. Kenapa? Karena ya tadi, poster itu semuanya baik, semuanya bagus. Tapi yang out of the box, yang unik, yang menarik itu jarang. Nah, gimana cara kita membuat ide-ide yang out of the box? Yaitu kita buat poster-poster yang anti mainstream dan kita angkat bahasan-bahasan yang menarik. Nah, contoh yang pertama adalah aku buat poster yang juara 1 di Padang. Itu simpel sebenarnya. Peta Sehatku, sebuah poster yang aku kombinasikan sebuah peta untuk mencapai gigi yang sehat. Ini sebenarnya cuma simpel, tapi karena memang juri memandangnya ini adalah poster yang unik, jadi bisa menang. Kemudian Kapten Asyap ini lomba gambar DHC dan waktu itu sedang tren-trennya Kapten Amerika sama Atta, jadi aku combine. Kemudian ini Monopoly dan yang ini adalah Lidah Buaya. Itu tadi, kita harus memunculkan ide-ide out of the box. Gimana cara bisa memunculkan ide-ide out of the box? Nah, banyak orang bilang cara memunculkan ide-ide out of the box adalah mencoba menjadi orang yang tidak normal. Nah, nanti teman-teman akan dapat ide-ide out of the box. Oke, selanjutnya adalah gunakan software desain yang kamu kuasai. Ada banyak, ada Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Canva, Figma, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa mulai dengan software yang paling dikuasai atau coba-coba aja. Teman-teman coba-coba aja, kenali software yang ada di laptop teman-teman. Misalnya di laptop teman-teman ada CorelDRAW, buka aja, pelajari. Tool-tool ini fungsinya untuk apa? Oh, ini buat gini, ini buat gini. Jujur aja, aku mulai bisa desain itu semester 1 kuliah. SMA sebelumnya itu benar-benar nggak bisa desain. Semester 1 kuliah aku mulai coba-coba tadi, belajar tool-toolsnya, kemudian belajar juga di YouTube gimana cara kombinasi pilihan warna dan lain sebagainya. Kemudian jangan penuhi karyamu dengan tulisan itu tadi. Teman-teman harus bisa mengkombinasikan antara objek, gambar, ilustrasi dengan tulisan. Jangan terlalu banyak tulisan, jangan terlalu padat, jangan terlalu kecil tulisannya. Cantumkan aja poin-poinnya. Yang penting teman-teman ada ilustrasi yang bisa menggambarkan isi dari poster teman-teman atau konten teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak tulisan. Selanjutnya tipografi yang aku jelasin tadi, kalau bisa minimal 3 jenis font. Kemudian tadi ukuran font size, ukurannya, pokoknya sebuah poster teman-teman yang keren-keren, yang bagus-bagus harus mudah dilihat dan
mudah dibaca, karena prinsip sebuah poster itu viewability salah satunya. Jadi mudah dilihat, viewability selain legibility dan juga readability tadi. Kemudian warna tadi 2-3 warna saja menurutku sudah cukup. Lalu buat sesuatu yang menonjol untuk menjadi daya pikatnya. Nah, ini yang tadi aku bilang hierarki visual. Jadi teman-teman harus bisa punya satu icon yang dia menggambarkan isi dari poster teman-teman yang dibuat menarik, yang dijadikan daya pikat dari poster teman-teman. Lalu tahap presentasi, teman-teman harus memperhatikan konsep presentasi yang menarik, karena PPT itu juga dinilai kalau bisa dikombinasikan antar ketika presentasi itu ada nyanyiannya dulu di awal-awal, kemudian atau pantun dulu di awal-awal, masuk ke materi, diakhiri sama pantun, itu bisa. Terus buat PPT yang menarik, kemudian disampaikan dengan jelas latar belakang dari poster teman-teman itu apa, isinya apa, struktur poster, pemilihan warna itu, kenapa pakai warna ini, itu bisa disampaikan dengan jelas. Kemudian tujukan kekompakan tim, bisa dengan gerakan, bisa dengan penggunaan pakaian yang sewarna atau pakai atribut-atribut yang mendukung isi poster, itu juga bisa menjadi poin plus dalam penilaian presentasi poster. Gitu. Oke. Demikian presentasi jadi kayak kuliah. Demikian yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin aku kembalikan ke MC. Maaf ya terlalu ini ya, teoritis ya. Oke, terima kasih banyak Mas Andang. Tentunya sudah sangat detail ya tadi, untuk tips and triknya juga sudah sangat lengkap. Untuk desain posternya juga. Mungkin boleh langsung aja dimulai untuk sesi praktiknya, Mas. Oke, mulai ke sesi praktik ya. Ini aku masih ada berapa menit lagi waktunya? Kurang lebih 27 menit, Mas. Berapa? 27 menit. Oke, 27 menit. Oke, yang pertama kita pakai Adobe Illustrator. Bisa kelihatan gambarnya? Sudah terlihat, Mas? Oke, nah. Ketika kita membuat sebuah poster, yang pertama teman-teman harus pastikan dulu teman-teman pakai kanvasnya yang seperti apa, yang ukurannya apa atau bagaimana. Oke, ini aku pakai yang A4. Oke, pakai A4. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, teman-teman bisa ambil icon-icon atau bikin icon-icon dari situs-situs yang ada yang free. Nah, ini aku ambil dari illustration.co. Ini free license, jadi nggak perlu kita tulis copyright dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu adalah tentang pemilihan warna. Ketika kita jangan lupa ketika
mau sebuah poster, bikin sebuah poster, kita tentukan pelet warnanya dulu. Kita tentukan pelet warnanya terlebih dahulu. Nah, untuk penentuan pelet warna, yang pertama, teman-teman bisa pakai kombinasi hue. Misalnya, aku ambil warna merah. Aku pakai warna merah. Kemudian aku atur tintnya, aku main di tintnya jadi lebih mudah. Oke. Terus aku main lagi di tintnya yang lebih mudah lagi. Nah, ini bisa jadi pelet warna dari poster kita. Nah, warnanya bisa kita kombinasikan antara warna merah dan juga warna biru. Ini biru yang lebih tua. Kemudian yang lebih muda lagi. Terus lebih muda lagi. Oke, ini kurang. Oke. Ini untuk palet warna kalau teman-teman buat palet warna. Nah, ketika teman-teman udah punya warna yang palet warna seperti ini, itu yang bisa dijadikan patokan dalam teman-teman pemilihan warnanya, seperti itu. Kemudian kita buat posternya. Kita bisa mengkombinasikan kita buat basisnya dulu. Oke, kita kasih warna. Oke, kita ambil gambar yang tadi aja. Oke. Oke. Nah, kita pakai gambar ini. Kita pakai ilustrasi ini. Peletakan ikonnya itu juga harus pas agar
agar tidak terlihat berat sebelah atau tidak simetris. Kita taruh ini, kemudian pilihan warna teman-teman bisa pakai atur hue-nya atau bisa pakai eye drop. Nah, biasanya kalau aku pakai eye drop itu aku cari warna yang kira-kira bagus. Nah, kemudian palet warna yang kita gunakan kita tentukan. Yang pertama kan warnanya ini. Kemudian kedua kita cari yang lebih tua lagi sedikit. Nah, ini. Kemudian palet warna yang satunya. Satunya itu kita pakai yang lebih muda lagi. Yang lebih muda lagi kita pakai ini. Sip. Oke. Oh. Jadi ini palet warna kita. Sementara kita pakai warna yang lebih tua, kemudian lebih muda dan lebih muda lagi. Oke, ini adalah palet warna kita. Kemudian kita menentukan alur baca kita. Kita mau meletakkan judul kita di sebelah mana. Kita bisa letakkan judul kita di bawah sini atau di atas sini. Misalnya judulnya adalah cegah COVID. Mari. Oke. Misalnya ini judulnya kita bisa atur ukurannya dan kita buat tentukan fontnya terlebih dahulu, kita pakai font yang seperti apa. Kita pakai font ini, kita coba apakah menarik jika kita gunakan. Nah, judulnya bisa kita letakkan di sini atau bisa juga kita letakkan di sini. Tergantung isi yang akan kita sampaikan. Nah, sepertinya kita letakkan di sini aja. Oke, kemudian kita pilih warna. Kita pakai warna yang tadi, warna yang lebih tua. Kita pakai warna yang lebih tua. Kita cari font yang lebih bagus. Oke, kita pakai font ini aja nggak apa-apa. Oke, kita buat besar. Kemudian kita buat subjudul di bagian bawahnya. Kita buat subjudul di bagian bawahnya.
Apa ya? Ini aja deh. Cara mencegah. Oke, misalnya seperti ini, kita kasihkan subjudulnya. Oke. Oke, nah yang sering aku lakukan adalah aku membuat backgroundnya menjadi lebih ini, nggak polos aja. Jadi biasanya aku kombinasikan warna backgroundnya, bisa dengan gradasi, bisa juga dengan kita menggunakan dua warna yang dibuat seperti ini. Dua warna yang mereka hampir sama. Oke. Jadi yang ini aku buat dia lebih tua sedikit. Ini sebenarnya masih terlalu muda tapi nggak apa-apa. Masih terlalu tua. Kita bisa atur di hue-nya. Kita bisa tambah lebih kuning. Oke, seperti ini. Terus nanti kemudian nanti fontnya ya teman-teman diperhatikan, pemilihan fontnya. Ini sebenarnya aku pakai laptop temanku, jadi kayak font-fontnya itu banyak yang ada di laptopku yang satunya, tapi nggak apa-apa, ini saja cukup. Yang penting adalah udah dibaca. Oke. Oke. Misalnya seperti ini, kita punya judul seperti ini. Nah, di judulnya itu kita kasih penekanan agar judulnya itu terlihat lebih jelas. Bisa kita buat seperti ini. Oke, bisa kita buat seperti ini. Oke. Kemudian kontennya bisa kita buat, ini bisa ditaruh di sini atau bisa juga kita taruh di bagian bawah sini. Kemudian isi dari cara-cara mencegah COVID-nya itu kita buat di sini yang dalam bentuk poin-poin.
kita bisa pakai warna, ini kan kuning, kita kombinasikan sama warna biru bapaknya. Nih, kita kombinasikan dengan biru bapaknya, apakah bagus? Oke, kombinasikan sama biru bapaknya. Kita lihat apakah cocok. Kalau misalnya nggak cocok, kita cari warna yang lainnya yang sekiranya cocok. Kita bisa pakai warna ini, yang bisa juga dipakai buat warna judulnya, bisa kita warna yang sama kayak ini. Kadang aku suka pakai efek double. Jadi ini aku warna putih bawahnya. Kemudian yang atasnya aku copy. Oh ya, ini copy paste in front ini kita ngopi terus pastanya ada di atas, benar-benar di atas. Pakai seperti ini, terus kita geser dikit. Nah, biar ngasih kayak efek bayangan. Nah, kemudian kita kasih poin-poin seperti ini. Yang nanti kita pakai untuk menjelaskan isi dari posternya. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian kita buat kalau aku kecepatan bilang ya. Aman, Mas. Oke, kita ambil rectangle. Ini make clipping mask. Oke, terlalu banyak ternyata. Nah, make clipping mask itu bisa dipakai untuk sebentar aku. Kalau misalnya aku ada gambar, bisa digambar. Kita gambar misalnya gambar ini, aku pakai gambar ini aja. Oke, aku pakai gambar ini. Nah, clipping mask itu digunakan untuk kayak gini. Kita buat seperti ini. Kita pakai pentul. Misalnya kita buat gini. Oke, misalnya seperti ini, kemudian kita make mas dulu. Kemudian
ketika teman-teman mau bikin icon itu bisa menggunakan pen tool, bisa pakai pen tool, atau bisa pakai juga shape tool. Misalnya kita bikin sini. Seperti ini aja. Oke, ini aja. Nah, ini keseimbangannya kan di sini, misal kita kasih gambar-gambar di sini, terus tulisan-tulisan di sini. Nah, agar seimbang kita kasih gambar besar di sini. Jadi lebih seimbang antara gambar-gambar di sini dan di sini. Misalnya ini tulisannya di sini. Misalnya ya, ini tulisan-tulisannya kayak gini. Kita tulis di sini, ingat alignment, diratakan. Katakan antara kiri kanannya. Nah, ini juga harus diperhatikan jarak antara poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 itu juga harus diratakan. Jadi enggak kelihatan kayak gini, jaraknya terlalu jauh. Ini bisa kita dekatkan. Ini. Kemudian nanti kita bisa kasih tekstur di bagian sininya, atau di bagian sininya kita bisa kasih tekstur. Kemudian kita bisa masukkan kalau misalnya ada gambar ini, misalnya teman-teman masukkan gambar, bisa pakai gambar-gambar yang PNG. Bisa pakai gambar-gambar yang PNG biar nanti hasilnya seperti ini. Background-nya bisa sewarna. Oke. Biasanya di bagian bawah itu untuk menulis referensi kita.
Biasanya kalau di bagian bawah referensi kita pakai warna putih atau kita bisa juga pakai warna yang lebih gelap. Ini kemudian bisa buat bentuk-bentuk kayak gini lagi yang nanti digunakan untuk tepi-tepiannya. Kan sekarang baru ini ya zaman-zamannya bentuk-bentuknya kayak gitu, kayak abstrak-abstrak gitu. Nah, bisa kita buat bentuk-bentuk seperti ini. Oke, make with mask kayak gitu tadi. Ini kayaknya lebih cocok di sini ya. Kita taruh di sebelah sini. Nah, kita clipping mask lagi. Oke, kayak gini. Oke, misalnya kayak gini kita buat seperti ini. Ini masih kasaran banget yang nanti bisa kita perhalus lagi untuk finishing. Di sini bisa kita kasih tekstur lagi, bisa di poin-poinnya nanti kita kasih gambar-gambar ilustrasi. Misalnya di sini kita tulis menggunakan masker, Nah, nanti di sini kita bisa kasih gambar masker atau icon-icon masker atau orang menggunakan masker. Misalnya di sini nanti kita kasih gambar mencuci tangan, di sini misalnya kita jaga jarak, jauh kerumunan, nanti kita bisa pakai gitu-gitu. Kemudian ada juga kalau misalnya teman-teman mau membuat ilustrasi sendiri, itu bisa pakai yang namanya shape tool. Misalnya kita buat gini ya, ini kita kasih warna biru, kemudian mau kita kombin dengan warna face in front. Kita face in front gini. Nah, ini misalnya kita bedain warnanya. Kalau misalnya teman-teman mau ngambil yang ini,
Oke. Ini udah habis ya waktunya. Bagaimana dari MC? Tapi kalau misalnya mau ditambah 4 menit lagi juga tidak apa-apa. Diselesaikan dulu aja, Mas. Oke. Oke, itu aja sih sebenarnya kalau misalnya mau mendesain sebuah poster. Intinya teman-teman meletakkan icon-icon pemilihan warnanya, pemilihan fontnya, kemudian meletakkan ilustrasi-ilustrasinya harus tepat, harus sesuai. Kemudian misalnya poster yang ada di misalnya ini untuk poster yang aku Oke, sebentar. Mungkin sembari menunggu Mas Andang, apakah mungkin boleh lanjut aja ke sesi tanya jawab, Mas? Mungkin dari teman-teman sudah menyimpan pertanyaan. Boleh, silakan. Oke, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh aja langsung raise hand atau dituliskan di kolom chat, nanti akan dibacakan. Silahkan. Oke, dari Viana, silahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Terima kasih Zara atas kesempatannya. Sebelumnya kenalin, Mas, saya Viana Eka. Saya izin bertanya, tadi kan dijelaskan ada poster yang biasa gitu dengan juga poster karya ilmiah gitu kan ya, Mas. Nah, kemudian saya tuh mau tanya terkait poster untuk karya ilmiah sendiri. Untuk poster tersebut itu tuh lebih baik apakah dia itu dominansinya itu adalah gambar atau berupa penjelasan atau seimbang gitu, Mas. Terima kasih. Oke, tadi mohon maaf diulangi pertanyaannya. Oh iya, Mas. Izin bertanya terkait tadi kan ada poster karya ilmiah ya. Nah, itu untuk karya ilmiah sendiri menurut Mas itu tuh lebih baik didominansinya itu gambar atau penjelasan atau seimbang gitu, Mas. Jelas nggak? Oke, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Atau langsung dijawab aja? Oke, ini dari Mirzanur Aini juga boleh langsung aja unmute. Kita tampung dulu pertanyaannya ya, Mas. Oke, nah untuk poster ya. Izin bertanya, Mas, sebelumnya.
Terkait font Mas, kan font tuh ada beda-beda ya, ada yang misal free for personal use atau kadang tuh bisa paid, tapi paid-nya itu untuk yang massal gitu. Nah, terkait poster yang katakanlah untuk karya ilmiah itu Mas, apakah itu dibolehkan atau ada masalahnya gitu ya Mas? Terima kasih. Oke. Oke, mungkin boleh dijawab dulu Mas yang tadi dari Diana dan Reza. Untuk pertanyaan pertama tadi terkait dengan poster ilmiah, apakah poster ilmiah itu lebih baik dominan ilustrasinya atau kontennya? Kalau menurut aku harus seimbang dari beberapa pembinaan pas PKM-an, pas lomba poster itu mintanya malah kita mengurangi kata-kata, kita masukkan aja poin-poinnya. Nah, poin-poin itu nanti bisa kita perjelas dengan ilustrasi yang kita gambarkan, gitu. Kemudian kebanyakan juga poster-poster ilmiah yang menang itu justru tulisan yang banyaknya itu hanya ada di pembahasan. Untuk latar belakang itu dibuat ilustrasi-ilustrasi, kemudian di metodenya itu dibuat kayak alur, kemudian hasilnya itu bentuk grafik, diagram, dan sebagainya. Nah, kata-kata atau kalimatnya itu justru banyak di pembahasan. Itu untuk poster ilmiah. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan apakah ada copyright font gitu ya, atau aku salah dengar? Iya Mas, benar. Nah, kalau font itu sendiri sebenarnya ada beberapa situs yang menyediakan font yang nggak perlu copyright. Contohnya bisa download di DaFont. Nah, di DaFont itu bisa. Tapi ada beberapa situs yang lisensinya itu tidak boleh digunakan untuk komersial, kayak untuk produk-produk, untuk nomor barang, logo, itu ada situs yang tidak memperbolehkan seperti itu. Jadi ketika teman-teman mau mendownload sebuah font, dibaca dulu lisensinya, apakah kita perlu copyright atau itu free atau bagaimana. Nah, kalau yang di Windows sendiri sih itu udah yang bawaan dari laptop itu sih nggak perlu copyright tentunya, tapi ya itu terlalu biasa menurut kalau menggunakan font-font seperti itu, kecuali kalau misalnya kita gunakan untuk isinya, bukan untuk judul. Kalau judul kan biasanya kita cari yang jelas tapi bentuknya menarik gitu. Ada mungkin satu pertanyaan lagi? Oke, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, satu kesempatan lagi, silahkan untuk raise hand atau dituliskan di kolom chat. Oke, silakan admin GJHM. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya nih Mas Andang, kalau misalnya kita mendapat suatu tema, misalnya tentang tema yang digunakan untuk membuat poster itu, misalnya kayak tadi poster tentang cara mencegah COVID-19. Nah, itu biasanya Mas Andang tuh dapat inspirasi atau cari inspirasi gimana sih nanti gambaran poster yang mau aku buat tuh gimana, warna-warnanya gitu. Biasanya kayak gimana Mas? Terima kasih.
Oke, ini pertanyaan bagus banget ya dari admin dia, Jihan Ajara. Nah, gimana sih aku dapat inspirasi untuk kayak alurnya, kemudian bentuknya kayak apa? Nah, itu biasanya aku lihat poster-poster dari entah di Instagram, entah di event-event, terus ada yang menang, itu biasanya aku kombinasikan dari poster-poster yang menurutku wah ini menarik nih, oh ini bagian judulnya menarik nih kalau dibentuk ini, oh ini isinya bentuknya kayak gini bagus nih, oh alurnya kayak gini kayak bagus nih. Nah biasanya aku kombinasikan semuanya. Nah selain itu aku biasanya kulik kontennya, misalnya terkait dengan COVID tadi, temanya tentang COVID, bentuknya mau dibuat seperti apa ya, kemudian aku kulik kontennya, misalnya kontennya itu terkait dengan menjaga melawan COVID. Nah aku buat konsepnya kayak perang, jadi orang yang memerangi COVID. Jadi nanti kita buat konsepnya ada yang pakai tameng lah, ada yang pakai pedang kemudian melawan si COVID-nya itu. Nah gitu-gitu biasanya selain aku mengkombinasikan lihat-lihat dari poster-poster, terus dikombinasikan juga dengan mengulik kontennya. Itu sih kalau aku. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke, mungkin dicukupkan ya untuk sesi tanya jawabnya karena tadi sudah ditutup penanya, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga kepada Mas Andang yang sudah menjawab. Mungkin teman-teman yang masih punya pertanyaan terkait poster dan dunia perdesainan nih, boleh banget nanti ditanyakan secara pribadi ke Mas Andang. Kontaknya akan di-share melalui kolom chat. Nah, tadi kan sudah ada pemaparan materi mengenai hal-hal yang harus diperhatikan tentang pembuatan poster, apa saja yang harus diperhatikan ketika kita mengikuti lomba poster, apa saja yang harus ada dalam penyampaian presentasi dari poster itu sendiri, lolos tahap untuk lomba poster itu sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman nanti apabila ditanyakan, ini kontaknya sudah dikirimkan ya di kolom chat, boleh menghubungi Mas Andang secara pribadi. Oke. Tadi juga sudah dipraktikkan secara langsung oleh Mas Andang dengan aplikasi Adobe Illustrator. Terima kasih Mas Andang. Sama-sama. Ya, karena tadi kita sudah bersepanang-sepanang nih, mungkin setelah ini kita akan ada sesi quiz. Sesi quiz ini berhadiah ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah memperhatikan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Mas Andang pasti akan bisa menjawab, dan untuk nanti penjawab terbaik dengan skor terbaik tentunya akan mendapatkan hadiah menarik dari IPSA LC UGM. Nah, oke. Setelah ini akan di-share screen untuk kuisnya. Kuisnya melalui Quizizz ya, teman-teman. Setelah ini teman-teman bisa bergabung di Quizizz-nya. Oke, apakah sudah sampai? Belum ke Oke, nah teman-teman sudah bisa bergabung ya. Ini kodenya 184939. Oke, kita tunggu mungkin 1-2 menit. Teman-teman boleh banget bergabung karena akan ada hadiah menarik nih untuk satu nilai terbaik.
Oh ya teman-teman, nanti disarankan nih ketika bergabung menggunakan nama pribadi ya, karena nanti agar mudah ketika dihubungi, siapa tahu nanti teman-teman yang menang ini bisa lebih mudah untuk dihubunginya. Oke. Tapi tidak apa-apa, ini yang sudah terlanjur menggunakan nama lain tidak apa-apa, nama samaran. Oke, kita tunggu 1 menit lagi teman-teman. Silahkan bergabung dalam joinmyquiz.com, lalu masukkan kodenya 184939. Oke. Untuk teman-teman yang tidak bisa bergabung ke dalam kuis, boleh melaporkan ke kolom chat, tidak apa-apa ya. Oke, sudah lumayan banyak nih, udah 12. Ya teman-teman, kita tunggu 1 menit lagi mungkin. Oke, sudah 15 yang bergabung. Apakah masih ada yang on the way bergabung nih? Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai aja kali ya. Oke. Langsung aja 3, 2, 1 dimulai. Oh, ada yang baru join. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3, mulai. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Oke, Monica berada di posisi pertama dengan poin 930. Oke. Meningkat ini. Ya, siapakah yang akan menjadi juara pertama? Oke, Mir dengan 3 strik. Oh, ternyata Mir tersingkirkan oleh Tralala. Oke, tidak apa-apa, Mir tetap semangat. Oke, Monica menaik kembali ke posisi pertama. Keren banget. Waduh, ini siapa nih? Langsung pertama. Mir menyusul. Ini tetap bertahan. Oke, ternyata tergeser oleh Aisyah. Waduh, siapa nih yang akan sampai akhir?
Oke, sejauh ini Aisyah masih bertahan di posisi pertama dengan 6 strip ya teman-teman. Keren banget. Oke, sempat tergantikan oleh An, tapi ternyata meningkat lagi Aisyah. Waduh, tergeser nih Aisyah. Sekarang An berada di posisi pertama. Oke. Masih terus berlanjut. An masih berada di posisi pertama, bertahan nih. Oke, AHN. Ya, masih ada yang belum selesai nih. Kita tunggu apakah AHN akan menjadi juara bertahan. Atas nama siapa nih dan si Sisi ini kayaknya nggak AFK nih. Oke, ini belum selesai nih. Ya, karena ini sudah selesai dari 14 pemain dari 16 yang join, tapi kayaknya ini siapa nih dari sisi ini AFK, jadi oke, kita akhiri saja. Dan siapakah AHN? Nah, juara ketiga ada Aisyah, juara kedua ada Mir, dan juara pertama ada AHN. Siapa nih AHN nih? Halo AHN. Halo, cek. Oke, AHN ternyata adalah Anandio. Oke, selamat Anandio karena berhasil menjawab pertanyaan dan mendapatkan juara pertama nih. Selamat, nanti boleh menghubungi panitia ya. Oke, dan untuk teman-teman yang berada di juara 2 dan 3, selamat juga, sudah keren banget. Tapi sayang sekali karena yang mendapat hadiah hanya yang pertama. Jadi coba lagi di kesempatan berikutnya di acara IFSA LC UGM yang lain tentunya. Oke, selamat sekali lagi kepada Anandio Januar telah mendapatkan hadiah dari IFSA LC UGM. Oke teman-teman, karena tadi peserta teman-teman semua udah mendapatkan hadiah nih, saatnya kita memberikan hadiah juga kepada Mas Andang selaku narasumber kita pada sore hari ini. Oke, boleh silahkan ditampilkan. Abdillah.
Iya. Buat yang juara 2 dan 3 door prize-nya dari aku ya. Nanti Oh, aku kirim ke oke. panitia. Wah, terima kasih banyak Mas Andang. Wah, ternyata teman-teman tetap mendapatkan hadiah dari Mas Andang pribadi. Terima kasih banyak, Mas. Ya. Oke, untuk Mirza, selamat Mirza, dan tadi Aisyah, mantap banget mendapatkan hadiah dari Mas Andang. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan untuk yang bertugas, hadiah untuk Mas Andang nih, kita memberikan hadiah juga. Oke, apakah sudah bisa ditampilkan? Oh ya, mengingatkan kembali untuk teman-teman jangan lupa untuk presensi pada link yang sudah dikirimkan melalui kolom chat ya teman-teman. Nah, ini adalah hadiah dari kami SUGM, ada tote bag dan ada mug untuk Mas Andang. Terima kasih banyak Mas Andang atas kesediaan Mas untuk hadir dalam acara DDT 2 ini, juga menjadi narasumber tentunya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Mas Andang bisa bermanfaat dan menjadi keberkahan juga untuk Mas Andang sendiri. Terima kasih banyak Mas dari kami para Amin. panitia Terima dan kasih juga peserta. buat teman-teman panitia yang udah mengundang dan juga untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat dan semoga semakin minat untuk ikut poster kompetisi ya. Amin. Amin, Oke. amin. Semangat untuk teman-teman yang lainnya. Mungkin yang tadi belum mendapatkan hadiah, semangat juga karena percayalah rezeki akan datang tepat pada waktunya. Oke. Nah, karena tadi pemaparan materi sudah selesai, praktik desain poster juga sudah, tanya jawab juga sudah, bahkan games yang berhadiah tadi dimenangkan oleh Anandio, Mirza, dan Aisyah. Nah, maka tandanya seluruh rangkaian acara pada sore hari ini sudah selesai nih teman-teman. Tapi sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berfoto dulu nih, karena acara tanpa dokumentasi tentunya bagai sayur tanpa garam ya, kurang enak, kurang lengkap. Nah, buat teman-teman yang mau touch-up dulu, boleh banget ditunggu 1 menit sambil teman-teman yang bagian memfoto mempersiapkan diri. Dan teman-teman yang bisa on cam dipersilahkan untuk on cam karena biar kelihatan nih muka-muka cantik-cantik dan gantengnya tentunya. Yuk teman-teman yang mau touch-up dulu juga boleh. Ayo Zuhair, ada Nahda, ada Tata Syakana, halo Mbak Aca. Ya, Yunike, Kristina Ayu, halo Mbak Ayu, on cam yuk Mbak. Ada Amanda, ada Viana Eka, halo Viana. Oke, apakah sudah on cam semua? Ini tidak terlihat ya. Anan yang menang. Halo Anan. Halo di Jog. Ya, sudah mendapatkan hadiah tentunya harus on cam nih. Juara kita pada sore hari ini. Halo Anan. Yunike, Martin Lamano, halo ada Aisyah Asrafi, halo Mbak Aisyah, boleh on cam dong. Nah, ada Akbar Aksi, ada Mbak Sabila, ada Anyong juga, boleh banget yang mau on cam, silahkan on cam. Oke, mungkin dari Mbak Uma, selaku DDD, boleh, sudah siap untuk screenshot? Udah. Atau Oke. masih ada yang mau on cam lagi nih? Oke. Oke, mungkin langsung aja ya untuk mempersingkat waktu juga. Oke, boleh berpose bebas nih teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih juga Mbak Uma yang sudah membantu mengabadikan keseruan pada sore hari ini. Ya, karena tadi kita sudah berfoto bersama, sekarang saatnya Zara pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Andang atas ilmu yang sudah disampaikan, atas hadiahnya juga tadi untuk teman-teman peserta. Dan terima kasih untuk teman-teman peserta atas partisipasi dan antusiasnya. Mohon maaf dari kami
selaku panitia DDT 2, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih banyak kurangnya, mohon maaf. Dan Zara tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai jumpa dalam acara IFSA LC berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys, makasih Mas Adam. Terima kasih. Terima kasih Mas Semangat Adam. Terima yang kasih praktikum. Semangat kerja. Makasih Mas Anda, makasih Medco. Medco keren. Ya, terima kasih semuanya juga sudah mengundang. Aku izin live ya. Ya, semangat. Udah, lanjutkan. Oke, semangat semuanya. Ya. Amanda mau ikut sini? Amanda, foto lagi kita.